kok tiba-tiba ada ya? Itu saya minum ya. Aduh nikmat banget, sampai bilang ini makasih ya Tuhan. Hal sederhana, hal kecil. Nah hal-hal kayak gitu ya, saya simpan dalam lubuk hati saya. Karena bagi saya itu kebaikan-kebaikan Tuhan yang kecil-kecil kadang-kadang kita tuh abaikan gitu loh. Jadi nanti ketika masuk ke dalam hari yang sulit, saya akan ingetin diri saya, kalau air kelapa hijau aja Tuhan siapkan, pasti hal-hal yang lain Tuhan juga siapkan. Shalom semua, balik lagi di channel Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen. Hari ini Pastor Billy Lantang akan berbicara tentang Tuhan perhatikan hal kecil. Jujur, saya dengar khotbah beliau itu selalu relate karena pembawaannya santai tapi nusuk. Segmen yang mau kita tonton hari ini temanya tentang menyadari kebaikan Tuhan dalam hal sederhana. Katanya ada cerita tentang air kelapa yang bikin kita mikir ulang soal penyertaan Tuhan. Penasaran? Yuk kita simak bareng-bareng. Oh ya, sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe. Let's go! Saya baru ulang tahun lagi. Saya udah gak suka kalau ulang tahun. Karena waktu saya umur 40, itu di momen saya udah gak pengen ulang tahun karena saya ngerasa tua. Dan waktu saya umur 40 itu anak saya Raina bilang begini, udahlah Dad, Dedi tuh harus bersyukur katanya. Kalau Dedi sampai kelihatan tua juga gak kelihatan kan gak ada rambut putihnya, gak bisa kelihatan. Itu anak saya ngomong gitu. Jadi saya kemarin berulang tahun, saya gak usah kasih tahu tanggalnya lah ya, pokoknya bulan inilah. Saya gak suka lah diraya-rayain sebenarnya. Saya tuh kan, Bapak Ibu mungkin gak tahu ya, saya introvert sebenarnya orangnya. Jadi saya tuh memerlukan me time, waktu sendiri gitu ya. Banyak orang bilang, gak mungkin lah Pak Billy di atas mimbar ya. Itu anugerah Tuhan lah makanya. Saya sebenarnya pemalu orangnya. Dan saya tanya istri saya deh, dia tahu lah. Teman-teman dekat saya juga tahu lah. Jadi saya gak suka dirayain. Kemarin teman saya bilang, udahlah harus dirayain. Jadi teman-teman dekat saya rayain, terus undang keluarga lah, dan lain sebagainya. Di situ saya berpikir ya, iya ya. Bertambah tahun berarti kesempatan saya di bumi ini makin berkurang. Bentar, berhenti dulu. Lucu ya, Pastor Billy bilang dia itu sebenarnya introvert dan gak suka dirayain ulang tahunnya. Ini sisi manusiawi banget dari seorang pendeta. Kadang kita mikir pembicara hebat itu pasti ekstrovert, tapi ternyata beliau perlu me time. Dan poin anaknya, Reina, soal rambut putih itu wholesome banget sih. Kita setiap tahun merayakan 2 ulang tahun kalender sama ulang tahun kelahiran kita. Dengan kita berulang tahun, kita waktunya ya makin tersisa lah, makin sedikit lah di bumi ini sebenarnya. Jadi kalau kita masuk ke dalam tahun ini ya, kita kan baru masuk ya, ke dalam tahun yang baru. Kita tuh harus setiap hari, setiap tahun itu ya selalu bilang, Tuhan terima kasih ya buat anugerah Tuhan. Terima kasih saya masih dikasih kesempatan lihat tahun ini. Bapak Ibu kemarin tanggal 31, saya itu ada di rumah. Saya nonton nginden. Jadi tanggal 31 itu kalau saya break ya. Saya setelah bulan Desember panjang sekali saya mengisi kalau gak salah 55 ibadah lah selama bulan Desember. Khotbah di 15 kota, dari desa, kota, kecamatan, kabupaten, itu saya datengin. Karena yayasan kami kan sudah 59 tahun bantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Jadi saya banyak berkomunikasi, banyak berkomunitas dengan mereka juga. Jadi bulan Desember capek lah. Nah di akhir tahun, karena memang kita gak liburan kemana-mana, di rumah itu tanggal 31 saya undang keluarga sama teman-teman dekat. Saya bilang guys kita makan dulu, udah gitu nanti malam kita ibadah. Jadi pas udah malam, kita semua duduk di bangku, kita nonton ibadah di sini. Pak John yang khotbah, saya lihat balon-balonnya. Terus kita di saat itu pas mau masuk jam 12 kita perjamuan kudus, kita mute TV-nya, terus kita berdoa sama-sama. Di jam 7 malam itu, selagi teman-teman lagi ngumpul gitu ya, ada satu teman saya yang ngangkat telepon, ditelepon sama adiknya. Di dekat meja makan lah. Karena suara dia agak keras, karena dia memang kaget dengar berita. Jadi semuanya terdiam melihat dia. Itu lagi rame-ramenya tuh, jam 7 orang lagi pada makan, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Tiba-tiba dia ngomong dengan keras. Dia dapat kabar dari adiknya, dia ngomong gini,
Hah? Papa meninggal? Tapi keras ngomong. Semua kita ngeliatin dia. Dia taruh telepon, dia nangis. Papanya dipanggil pulang Tuhan. Ketahuannya jam 7. Jadi lupanya lagi tidur sore, gak bangun-bangun. Sama adiknya dibangunin, udah gak bangun. Kena serangan jantung pas lagi tidur. Papanya gak dikasih izin lihat 2026. Papanya bersama dengan Kristus hari ini. Nah kalau kita masih diizinkan lihat tahun ini, gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Dan gunakan sisa waktu kita sebaik-baiknya. Mau ngapain lagi sih? Saya udah kemana-mana ya. Saya dari muda saya bandel dan banyaklah hal-hal yang saya lakukan sampai hari ini. Dan kalau ketemu banyak orang gitu ya. Satu hal saya selalu ambil kesimpulan. Mereka selalu akan bilang, yang orang yang gak percaya ya. Selalu ujung-ujungnya mereka pasti akan deklarasi, tidak ada kepuasan dan kelegaan di luar Yesus. Gak ada. Wah, ini berat sih. Bayangin, lagi makan-makan, lagi senang-senang nunggu jam 12 malam, tiba-tiba ada kabar duka. Kalimat beliau tadi kena banget. Papanya nggak dikasih izin lihat 2026. Ini pengingat keras buat kita semua. Kalau kita masih napas hari ini, itu benar-benar anugerah yang jangan disia-siakan. Respect buat Pastor Billy yang bisa bawa cerita ini dengan sangat dalam. Semua orang yang saya ketemu, semua orang yang tadinya agnostik, orang yang ateis, orang yang ngobrol, orang yang bertobat, orang dari agama seberang dan lain sebagainya. Ketika ngobrol akhirnya ujung-ujungnya mereka cuma bisa bilang, iya ya, gak ada kepuasan dan kelegaan kecuali di dalam Kristus Yesus. Nah itu sebabnya ketika kita masuk ke dalam tahun ini, harusnya kita mengingatkan diri kita seperti Nabi Samuel mengatakan, dia membangun sebuah monumen lah ya. Dia katakan, Tuhan terima kasih, Engkau adalah Allah Ebenezer. Sampai hari ini pertolongan Tuhan cukup bagi aku. Deklarasikan hal itu dan ketika kita masuk ke dalam tahun ini juga bilang, Tuhan saya mau belajar untuk mendokumentasikan hal-hal kecil dalam hidup saya. Dan semua itu saya mau simpan di dalam lubuk hati saya. Supaya saya belajar mengucap syukur dari hal kecil. Supaya ketika nanti ada kesulitan hidup, ada hari-hari yang sulit, biarlah Roh Kudus mengingatkan saya tentang kebaikan Tuhan dari hal-hal kecil. Gak usah nunggu-nunggu hal besar lah. Setuju banget. Kita sering nunggu hal besar baru mau bersyukur. Tapi Pastor Billy bilang, belajar dokumentasikan hal-hal kecil di hati kita, supaya pas masa sulit kita punya stok ingatan soal kebaikan Tuhan. Saya tahun lalu kalau lagi ibadah di Jakarta itu panjang lah harinya ya, dari pagi sampai pulang malam gitu. Kalau lagi ibadah hari Minggu di gereja-gereja lah biasanya. Pulang dari ibadah badan capek ya. Di mobil tuh sendirian saya gak punya supir Bapak Ibu. Saya gak suka punya supir, saya suka sendirian di mobil. Kalau ya kecuali sama istri saya atau saya suka me time di mobil. Saya suka dengerin firman, saya suka nyembah Tuhan, saya suka sendirian lah pokoknya. Itu bagi saya tuh tempat saya berkomunikasi sama Tuhan, banyak terjadi pewahyuan, dapat khotbah juga di mobil biasanya. Saya lagi sendirian di mobil pulang gitu ya. Saya tiba-tiba bilang gini dalam hati, aduh badan capek. Kalau minum air kelapa hijau dingin enak banget nih gitu. Saya suka banget air kelapa hijau tapi yang dingin banget gitu ya. Aduh, cuman males. Stop di pinggir jalan gitu ya, males banget. Waktu udah jam 6:30 malam gitu ya. Males cari-cari lagi gitu. Udah gak ada tenaga lah kayaknya, udah pengen pulang buru-buru. Sampai di rumah, saya masuk garasi, masuk ke rumah, ketemu istri, ketemu anak. Copot sepatu. Istri saya tanya, capek ya? Iya. Nanti aku pijitin ya. Istri saya juga pijit. Boleh kalau pijit kepala, luar biasa. Tangannya nggak tahu kenapa dapat anugerah Tuhan. Jadi kalau dia nonton drakor malam gitu ya, saya di sebelah dia, dipijit kepala begini, tangannya, waduh. Itu langsung, saya kan tulis renungan harian tiap hari ya. Itu tangannya kalau pegang kepala itu firman cepat masuk tuh. Makanya saya ajak dia ada di sini. Dia ada di sini. Kan saya sampai Minggu soalnya. Jadi kamu ikutlah. Kenapa? Dia suka bercanda. Kenapa? Jadi tukang pijit katanya gitu. Ya temenin lah gitu.
Tiba-tiba dia ngomong gini sama saya. Dia kan nggak tahu saya pengen air kelapa hijau. Dia ngomong gini, tuh di kulkas ada minuman kesukaan kamu, air kelapa hijau. Udah aku beli dari siang. Dari tadi aku pulang gereja. Udah dingin tuh pasti tuh. Saya bengong ngeliatin dia. Wow, aku barusan pengen banget loh. Kok tiba-tiba ada ya? Itu saya minum ya. Aduh nikmat banget. Sampai bilang gini, makasih ya Tuhan. Hal sederhana, hal kecil. Nah hal-hal kayak gitu ya, saya simpan dalam lubuk hati saya. Karena bagi saya, itu kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kecil-kecil kadang-kadang kita tuh abaikan gitu loh. Kalian dengar nggak tadi? Beliau cuma batin, ngomong dalam hati. Pengen air kelapa hijau dingin pas lagi capek di jalan. Tapi nggak jadi beli karena malas berhenti. Pas sampai rumah, istrinya udah beliin tanpa disuruh. Ini yang beliau maksud Tuhan itu El Roy, Tuhan yang melihat. Bukan soal air kelapanya, tapi soal betapa detailnya Tuhan perhatiin keinginan kecil hambanya. Mind blown sih, hal sekecil itu aja Tuhan atur lewat istrinya. Jadi nanti ketika masuk ke dalam hari yang sulit, saya akan ingetin diri saya. Kalau air kelapa hijau aja Tuhan siapkan, pasti hal-hal yang lain Tuhan juga siapkan. Tuhan tahu. Makanya Hagar, nanti hari Minggu kita bahas ya. Hagar tuh bilang gini, engkau adalah Allah El Roy, Tuhan yang melihat saya. Oh dahsyat banget. Jadi biarlah di tahun ini ya, kita mulai belajar juga untuk sering-sering bicara sama diri kita berdasarkan firman. Saya selalu katakan, pribadi yang paling sering bicara sama saya adalah Billy Lantang. Pribadi yang paling sering bicara sama saudara ya saudara lah. Itu sebabnya saya suka sekali baca ayat-ayat yang berkisah tentang ini. Karena pribadi yang paling sering bicara sama dirinya sendiri di Alkitab itu Daud. Coba lihat ya. Coba lihat Mazmur 42 ayat 5. Coba lihat. Banyak ya. Ini beberapa aja, saya kasih ini yang favorit saya lah. Banyak banget karena saya renungkan, kemudian saya mulai praktekkan juga dalam diri saya. Dia ngomong sama dirinya sendiri loh. Dia bilang gini, mengapa engkau tertekan? Ngomong sama dirinya. Hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia ngomong sama dirinya, ngapain sih kamu gelisah? Udahlah, Tuhan adalah penolongmu. Oke, itu tadi segmen dari khotbah Pastor Billy Lantang. Apa poin yang bisa kita ambil? Waktu terbatas. Jangan nunggu nanti untuk berbuat baik atau bersyukur. Tuhan itu detail. Kalau air kelapa aja Tuhan perhatikan, apalagi masalah besar dalam hidup kalian. Hati yang bersyukur. Mulailah catat hal-hal kecil yang baik yang terjadi hari ini. Jujur, saya jadi merasa ditegur sekaligus dikuatkan. Kalau kalian gimana? Pernah nggak ngalamin kejadian mirip air kelapa ini? Coba tulis di kolom komentar ya, kita sharing di bawah. Terima kasih sudah nonton video reaksi kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh penguatan. Sampai ketemu di video reaksi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.